Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama Dharma Wacana yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Inengah Dwija, MSI. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas, yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSI, yang terhormat Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Ari Wipayana, yang kami hormati Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Tri Handoko Seto MSc, yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang kami hormati Gubernur Bali Dr. Insinyur Iwayan Koster MM, yang kami hormati Ketua Umum PADI Pusat dan seluruh jajaran sampai kepada kabupaten kota seluruh Indonesia, yang kami hormati para pinandite Sulingih yang hadir, baik yang luring maupun turing. Yang saya hormati seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh umat Dharma yang kami cintai. Kita patut mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menyatukan gagasan kita tentang Hindu Nusantara, bahwa kita punya konsepsi yang adiluhur tentang harmoni semesta. Melalui kesempatan ini, saya mengupas satu persoalan tentang nyepi, menelusup kesadaran sang diri, menuju dan dari kosong. Saya mengambil satu ilustrasi. Di dunia barat, nol adalah non-entitas. Di dunia barat, ada pasti ada, yang tidak ada pasti tidak ada. Tapi di dunia timur, Hindu bukan non-entitas. Nol adalah kosong. Yang ada tetap ada dan tidak pernah tidak ada. Beliaulah yang disebut dengan kosong. Nah, persoalannya adalah kenapa hari raya suci kita menyebut kata sepi? Di mana sepi itu? Kemana sepi itu? Dan siapa sepi itu? Inilah yang harus saya kupas pada hari ini. Sepi adalah ruang kesadaran sang diri. Di dalam konsep Hindu ada dua yang disebut dengan cetana dan acetana.
Cetana adalah ruang yang disebut dengan ruang kosong, bebas perbedaan, bebas pembedaan, tidak ada kepentingan, tidak ada aktivitas, semuanya adalah nir. Ini ruang kosong. Lalu ruang yang kedua adalah acetano, ruang kosong tetapi sudah bercampur dengan kebingungan. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan maya tattva. Bagaimana caranya kita menyebutkan kata sepi sebagai ruang kosong? Dalam dimensi manusia ada 3 hal yang penting, di mana manusia harmoni dengan semesta, karena di situ ada perpaduan antara angka 1 dan angka 0. Jika angka 1 itu dipisahkan dengan 0, maka tidak ada berarti apa-apa. Tetapi ketika 1 didekatkan dengan 0, maka nilainya 10. Ditambah 0 lagi, nilainya 100. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam semesta, Sang Maha Pencipta. Di dalam kesadaran kosmik ini, kita mendaki dari suatu material menuju ruang kosong. Yang pertama, ada yang disebut dengan siwa tattva. Siwa tattva ini adalah ketika kesadaran kosong itu sudah dicampuri oleh unsur-unsur yang disebut dengan tak sadar atau ketidaksadaran atau kelupaan atau material, sehingga kita melakukan logika berdasarkan material menuju ruang kosong. Pertanyaannya, bisakah kita mencapai ruang kosong dengan logika material? Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebut dengan sadasiwa tattva. Sadasiwa tattva ini adalah ruang ketika kosong juga sudah bercampur dengan kebingungan dan kelupaan. Dan ini adalah ruang kosong yang sama-sama sublimnya dengan ruang kosong yang terakhir nanti. Di sini kita berlogika, berasonansi. Kita bicara tentang ruang kosong dalam 2 dimensi, dimensi kosong dan dimensi material. Ini dunia yang kita hadapi sekarang. Orang banyak sekali berlogika kosong tetapi dengan material. Ada orang yang berlogika material dengan ruang kosong. Ini masih dalam logika material. Yang terakhir adalah paramasiwa tattva, adalah ruang kosong, sunya, sepi, serba nir, luput dari semua perbedaan, luput dari hukum semesta. Inilah yang kita tuju. Berlogika ruang kosong berdasarkan ruang kosong. Berpikir kosong dengan kosong. Pertanyaannya adalah, berata penyepian yang 4 itu apa maknanya? Kemana larinya berata penyepian? Kemana larinya pengerupukan, tauragung, melasti? Yang sama-sama adalah meniadakan. Amati geni, amati karir, amati lelungan, dan amati lelamuan. Semua dibunuh, semua ditiadakan dalam rangka menuju nir. Ketika kita bisa menerobos ruang kosong itu dengan catur berata penyepian, maka kita bisa sampai pada kedamaian yang abadi yang disebut dengan suwung atau sepi.
Jadi kata sepi itu bukan kata-kata yang hansik ditemukan oleh leluhur kita ketika menetapkan Hari Raya Nyepi sebagai sebuah tonggak dari pendakian kita dalam menuju ruang kosong itu. Nah, jika manusia, umat kita yang belum bisa menembus ruang kosong itu, di mana posisi mereka? Boleh enggak kita berpikir kosong di dalam dunia yang penuh dengan materi ini? Agama kita memberikan 4 jalan. Apa yang disebutkan di dalam Tattva Mahajnana yang disebut dengan catur pada. Yang pertama adalah jagra, jagarita, keadaan terjaga. Kita umat Hindu di seluruh Indonesia sedang terjaga, sedang dalam keadaan terjaga. Karena kita masih memerlukan material untuk kehidupan kita. Kita masih bisa bermain-main di ruang material ini. Ini disebut dengan jagra. Sehingga ketika kita kehilangan material, seolah-olah hidup kita selesai. Padahal jagra itu adalah tangga pertama untuk kita bisa mencapai tangga yang keempat. Tangga yang kedua adalah disebut dengan swapna atau subsupta, yang artinya bermimpi. Kita berada dalam dunia mimpi. Ketika kita sedang melakukan berata penyepian, sampai pada konteks semua pengetahuan kita hanya boleh difokuskan dalam pikiran. Itu yang disebut dengan swapna. Kemudian yang ketiga adalah supta. Supta ini adalah tidur pulas. Ketika kita sampai pada keadaan tidur pulas tanpa mimpi, inilah yang disebut dengan kebahagiaan, kesadaran sang diri telah capai pada puncak. Tetapi belum sampai pada kedamaian yang abadi. Karena di puncak itu masih ada satu tangga yang disebut dengan Turiya Pada. Turiya Pada ini adalah keadaan yang terakhir ketika semua kepentingan, semua egoisme manusia, semua kekuasaan, semua nafsu itu sudah tidak ada. Maka lahirlah yang disebut dengan sum atau kosong. Pertanyaannya adalah, jika catur berata penyepian baru bisa kita laksanakan dalam konteks tangga pertama dan tangga kedua, maka harmoni semesta itu masih jauh tempatnya. Oleh karena itu, umat Hindu memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa melatih diri, bermain-main untuk bisa mendaki di ruang kosong itu melalui 2 jalan, Siwalatri dan Nyepi. 2 entitas inilah merupakan pendakian ketika ruang kosong yang ada pada berata penyepian menyatu dengan ruang kosong yang abadi atau yang disebut dengan Turiya Pada itu. Itulah yang disebut dengan harmoni semesta. Dan inilah yang menjadi tumpuan harapan kita. Dengan Turiya Pada itu, dengan kosong itu, maka kembalilah akan menjadi transformasi nilai dalam kehidupan yang baru. Transformasi nilai kehidupan baru inilah yang menjadi tonggak pada hari ini, yang disebut dengan Santa atau Santi. Santi bisa dicapai apabila semua kepentingan kita, semua egois kita, semua nafsu kita sudah tidak ada lagi.
Dengan demikian, maka kita diberikan jalan. Dengan nyepi bisa kita menyatukan kosong yang kecil dengan kosong yang besar. Itulah makna hari nyepi. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai langkah-langkah? Di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan bahwa tubuh hanya bisa dibersihkan dengan air. Pikiran hanya bisa dibersihkan dengan pengetahuan. Roh hanya bisa dibersihkan dengan brata samadhi. Ini artinya pada saat kita melakukan upacara penyepian, semua proses ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan pada hari ini puncak perayaan nyepi yang kita sudah lakukan bisa mencapai kosong kecil, kosong besar, menyatu dalam harmoni semesta. Sehingga tema yang diangkat pada hari ini, kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju, pasti bisa tercapai. Kepada seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia, marilah kita pada hari ini mengintrospeksi diri, apakah capaian-capaian yang kita sudah lakukan dalam berata penyepian sudah sampai pada titik akhir yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatkan, dan saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo